Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya, salam kebajikan. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih jauh penggunaan internet di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Kadek Sri Adelia Lestari, mahasiswi Politeknik Negeri Bali jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial kelas 1E dengan NIM 2015644011 atau absen 2. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas. Dari pengertian internet, penggunaan internet, perubahan penggunaan internet, dampak positif dan negatif, serta internet sehat dan aman. Pertama kita bahas pengertian internet. Siapa yang tak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan kini, hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari telah mengandalkan internet. Lalu, apa sih itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Sementara itu, pengertian dari internet working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan internet di masa pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi COVID-19, ada perubahan atau pergeseran konfigurasi pemanfaatan atau penggunaan internet. Sebelumnya, berada di kantor, kampus, sekolah, dan tempat publik, sekarang bergeser ke perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman. Penggunaan internet di Indonesia melonjak cukup signifikan pada masa pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang dilakukan para pengguna internet di musim pandemi. Yang tertinggi yaitu untuk mengirim pesan. Peningkatan pada penggunaan waktu internet juga signifikan, yaitu mencapai di atas 7 jam. Ada 5 alasan utama mereka mengakses internet, yakni karena kebutuhan di media sosial, komunikasi pesan, game online, dan belanja online. Kemudian, perubahan penggunaan internet di masa pandemi. Dalam tabel ini kita dapat melihat perubahannya dari kenaikan penggunaan video call serta online video conference, adanya pertimbangan jaringan internet dan kuota internet, serta penggunaan internet untuk menunjang kegiatan masyarakat jarak jauh. Selanjutnya, ada grafik penggunaan internet di Indonesia. Grafik sebelah kiri merupakan proyeksi atau perkiraan grafik, sedangkan grafik sebelah kanan merupakan realita grafik. Dari kedua grafik ini, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya mengalami terus peningkatan yang signifikan, tetapi jumlahnya jauh berbeda. Dapat dilihat dari tahun 2017, pada perkiraan grafik, pengguna internet di Indonesia mencapai 80 jutaan pengguna, sedangkan realitanya, pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai 140 jutaan pengguna. Terlebih lagi, pada masa pandemi yaitu tahun 2020, hasil survei dari APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2020 mencapai 196,7 juta pengguna. Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya ada video mengenai pentingnya gadget dan internet di masa pandemi. Selama masa pandemi, akses sambungan internet yang cepat dan stabil diperlukan untuk menunjang aktivitas bekerja dan belajar dari rumah. Kebijakan belajar dan bekerja dari rumah telah berlangsung untuk menekan penyebaran pandemi virus COVID di Indonesia. Kegiatan belajar dari rumah tersebut mengharuskan siswa sampai mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan menggunakan gadget tiap harinya, guna menunjang aktivitas belajar mengajar. Selain para siswa dan pendidik, para pekerja juga mengerjakan pekerjaannya dari rumah melalui gadget. Seminar secara online atau webinar juga kerap kali dilakukan. Pelaksanaan KKN serta pembekalannya pun dilakukan secara online. Bahkan di beberapa kampus melangsungkan sidang wisuda secara online guna mengurangi penyebaran virus COVID. Kegiatan belajar daring atau online di tengah wabah COVID mau tak mau membuat anak menghabiskan waktu lebih banyak untuk menggunakan gadget.
Walau tujuan utamanya untuk belajar, namun tak jarang anak jadi kebablasan dan menggunakannya untuk bermain game hingga mengakses YouTube. Orang tua pun mulai cemas karena anak kian lekat dengan gadget. Sejumlah langkah yang perlu diberlakukan jika anak mulai kecanduan gadget. Yang pertama, refleksi diri orang di sekitarnya. Apakah selama ini sudah memberikan contoh, konsisten, dan lain sebagainya. Yang kedua, bertekad berani action melakukan disiplin yang konsisten. Yang ketiga, mencoba melakukan aktivitas yang berguna dengan dialihkan ke kegiatan fisik. Dan yang keempat, jika tumbuh kembang anak sudah terganggu, cari bantuan profesional. Tadi video mengenai pentingnya peran gadget dan internet di masa pandemi serta pengaruhnya terhadap anak-anak. Selanjutnya, kita bahas dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu ada dapat menambah wawasan dan pengetahuan, memudahkan kampanye atau promosi positif, membangun soft learning, mempermudah pertemanan melalui media sosial, serta sebagai media untuk berkarya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tersebarnya informasi palsu atau hoax, menjadi kecanduan internet, adanya cyberbullying, pornografi, dapat memicu perpecahan, menampilkan kekejaman, budaya asli yang semakin tergerus, hingga penipuan. Selanjutnya, ada Insan, atau Internet Sehat dan Aman. Insan adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dengan tujuan sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman sebagai proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatifnya, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan produktif. Budaya Insan ini ditujukan dengan melibatkan peran keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak-anak, remaja, dan siswa didik. Selanjutnya, ada internet sehat. Tahukah kamu apa internet sehat itu? Internet sehat adalah aktivitas di mana kita sedang bebas berkunjung ke dunia maya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, serta dengan membawa pengaruh yang positif. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2016 sejumlah 132,7 juta user atau sekitar 51,8% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa, dengan total pengguna kurang lebih 86 juta user. Saat ini, semakin banyak masyarakat yang menyalahgunakan internet, seperti mengakses perjudian online, pornografi, penipuan atau phishing, game online secara berlebihan, dan masih banyak lagi. Padahal jika internet dipergunakan dengan baik, banyak hal positif yang kita dapat. Contohnya seperti up to date dengan berita terbaru, transaksi melalui online, dan berkomunikasi jadi lebih mudah. Lalu, kenapa harus ada internet sehat? Sebenarnya aktivitas internet sehat bukan berarti bahwa internet itu sedang sakit. Tetapi gerakan internet sehat muncul karena aktivitas internet di dunia maya saat ini masih terbilang bebas tanpa aturan dan hukum yang ketat. Banyaknya aktivitas-aktivitas internet secara ilegal membuat internet menjadi teknologi yang cukup berbahaya. Dan pentingnya memperkenalkan penggunaan internet yang baik dan sesuai, sehingga dapat mengatasi bahaya yang mengancam dari konten-konten negatif yang ada. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengurangi penyalahgunaan internet? Yang pertama dalam penyalahgunaan internet, kita harus bisa memfilter mana situs yang baik dan mana situs yang tidak baik. Kedua, hindari membuka situs yang sekiranya tidak terlalu penting dan sekiranya membawa dampak negatif bagi kita. Ketiga, perkuatlah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, walaupun internet sangat dibutuhkan saat ini, tetaplah bersikap bijak dalam menggunakannya. Hal itu dapat dilakukan dengan selalu mencari informasi yang baik dan bermanfaat, saring sebelum sharing, awasi data pribadi,
pribadi, serta berkomentar yang baik. Terakhir, kesimpulan. Di tengah pandemi COVID-19, pengguna internet terus meningkat hingga mencapai 196,7 juta pengguna. Hal itu tidak bisa dipungkiri karena pola kegiatan masyarakat yang kebanyakan aktivitasnya dari rumah. Dari penggunaan internet dan tren teknologi yang terus berlangsung, tentunya ada dampak positif dan negatif yang akan dirasakan. Dengan adanya gerakan internet sehat, diharapkan dapat mengedukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, sehingga tercipta masyarakat yang cerdas dan produktif. Semoga dapat dipahami, pemaparan yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan diresapi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari pemaparan saya sebelumnya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari saya mengenai penggunaan internet di Indonesia selama pandemi. Semoga udah jelas ya. Itu merupakan salah satu bentuk presentasi dengan topik tertentu menggunakan PowerPoint, di mana saya sebelumnya telah mengambil template atau mendownloadnya di Google. Jadi, saya tinggal menyesuaikan isinya. Selain presentasi, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat PowerPoint seperti tadi. Kalian harus tahu apa saja langkah-langkah membuat PowerPoint. Pertama, pilih tema. Kedua, menambahkan konten teks. Ketiga, menambahkan konten gambar. Keempat, menambahkan konten seperti bentuk, tabel, grafik, dan video. Kelima, menambahkan efek transisi dan animasi. Keenam, menyisipkan slide baru. Ketujuh, melihat tampilan presentasi Anda. Dan yang terakhir yaitu ke-8, menyimpan presentasi Anda. Nah, itu merupakan langkah secara umum dalam membuat PowerPoint. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa hal dalam pembuatan PowerPoint. Yang pertama yaitu penggunaan Smart Art. Di sini saya menggunakan Smart Art pada slide ketiga. Kalian bisa memilih Insert, kemudian pilih Smart Art pada Illustration. Akan disediakan berbagai jenis Smart Art. Di sini saya memilih Circle, kemudian Basic Circle. Nah, kalian bisa menyesuaikan ukuran Smart Art kalian. Kemudian, kalian bisa pilih Design untuk memilih layout-nya dan memilih Smart Art Style-nya. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan bentuk Smart Art kalian pada Add Shape. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan teks pada Smart Art kalian. Kalian bisa juga mengedit format teks pada bentuk Smart Art, yaitu di Home, kemudian pilih jenis font-nya, dan pilih ukurannya, serta warnanya. Kedua, pengaturan teks. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana pengaturan teks pada slide keempat. Kalian bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan mengetik teksnya terlebih dahulu atau mengatur formatnya terlebih dahulu. Di sini saya memilih mengetik teksnya, yaitu ada dua kotak teks. Kalian bisa menyesuaikan tempat kotak teks kalian. Kemudian, kalian bisa mengatur formatnya atau pengaturan teks dengan memilih Home. Kemudian, kalian bisa memilih jenis font, ukurannya, serta warnanya. Ketiga, penggunaan tabel. Di sini saya akan menggunakan tabel pada slide ke-6. Kalian bisa membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian mengetik teksnya pada tabel, atau kalian juga bisa menyiapkan teksnya terlebih dahulu seperti saya ini, yang nantinya saya akan kopas ke dalam tabel. Untuk membuat tabel, kalian bisa memilih Insert, lalu memilih tabel. Kalian bisa memilih berapa kolom dan berapa baris yang kalian perlukan. Apabila melebihi yang ada di sini, kalian bisa memilih Insert tabel. Di sini saya memerlukan 2 kolom dan 6 baris. Kemudian kalian bisa menyesuaikan ukuran dan tempat tabel. Selain itu, kalian juga bisa menentukan tabel style pada desain. Selanjutnya, saya akan kopas teks yang sudah saya siapkan ke dalam tabel.
Keempat, penggunaan chart. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat chart pada slide ke-7. Kalian bisa memilih insert, kemudian chart pada illustration. Di sini saya memilih chart column. Selanjutnya, kalian bisa menyesuaikan tempat dan bentuk atau ukuran chart. Kalian juga bisa memilih chart style pada desain. Nah, setelah itu akan muncul Excel, di mana akan muncul data-data yang akan ditunjukkan pada chart. Di sini saya hanya menggunakan seri 1, jadi yang lainnya bisa dikosongkan. Kelima, penambahan movie atau video. Di sini saya akan menambahkan video pada slide ke-8. Untuk itu, kalian bisa memilih insert, kemudian pilih video dari file kalian. Kemudian insert. Kalian bisa menyesuaikan penempatan dan ukuran video kalian. Setelah itu, kalian juga bisa menambahkan aksen pada video kalian dengan memilih format. Dan untuk mengatur mulainya video, kalian bisa memilih playback. Lalu kalian bisa pilih di antara ketiganya, yaitu saya memilih automatically. Yang ketujuh atau terakhir yaitu pengaturan transisi dan animasi. Saya akan menunjukkannya pada slide 12. Transisi yaitu perpindahan slide, sedangkan animasi yaitu pergantian kemunculan teks. Pertama transisi, kita pilih transition. Kemudian di sini saya pilih shape. Kalian juga bisa menambahkan sound transition. Selanjutnya, animasi, kita pilih animation. Pertama kita blok terlebih dahulu teks yang ingin dianimasi. Kemudian pilih animasinya. Kemudian di sini saya pilih startnya with previous, durationnya 0,75 dan delaynya 0,25. Lakukan hal yang sama dengan teks yang lainnya. Nah, itu tadi merupakan sedikit sharing tentang pembuatan PowerPoint. Semoga bermanfaat ya. Sebelum saya menutup pembahasan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua agar selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selalu. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Satu like dari kalian sangat berarti bagi saya. Untuk itu, terima kasih.